Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bersukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir narasumber kita, yaitu Romo John Labatolok SDB, yang akrab kita panggil beliau dengan Romo John. Ya. Romo John, bagaimana kabarnya Romo? Kabar baik Mbak Puri. Salam sehat untuk semua pemirsa Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada. Ya, amin Romo. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita berdoa pembukaan dulu yang dipimpin oleh Romo John. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau berkenan menuntun kami, umat-Mu, dengan tongkat gebala yang kokoh. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan terimalah kami kembali bila kami bertobat dari dosa-dosa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Mika bab 7 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyam dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan,
dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo John. Ya, Romo John, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah Romo yang ingin Romo sampaikan? Ya, dengan mendengar sabda dari bacaan pertama dan bacaan Injil, lalu saya melihat titik temunya di sana adalah sosok Allah yang perlu kita ikuti kehendaknya atau kita taati kehendaknya, yaitu seorang Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih setia kepada orang-orang berdosa. Warta inilah yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Mika dan juga bacaan Injil dari Injil Matius tadi. Ya, jadi saya melihat ya sosok Allah digambarkan dengan begitu jelas oleh Nabi Mika. Ya, Nabi Mika sendiri kalau dari arti namanya, Mika itu berarti siapakah seperti Yahweh. Itu arti dari Mika. Jadi ketika dia menjelaskan ya tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa, kemudian bagaimana Tuhan itu tidak menghitung-hitung kesalahan atau dosa dari umatnya, tapi dia justru hadir sebagai seorang gembala yang dengan tongkatnya itu membimbing umatnya untuk bisa mengalami kasih dari Allah sendiri. Dan tongkat kegembalaan dari Tuhan inilah yang boleh kita maknai dalam teks Injil ketika Yesus mengatakan tentang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, Allah dengan kuasanya itu membimbing kita untuk berjalan kepadanya. Itu. Jadi sosok Allah yang maha kasih, Allah yang penuh kasih sayang, yang tidak menghitung-hitung kesalahan orang, itulah yang bagi saya menjadi pokok pewartaan yang penting dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil hari ini. Iya, baik Romo. Ini kalau saya dengar, Nabi Mika kok agak mirip malaikat Mikael ya Romo ya? Iya, Mikael ya. Mikael juga artinya siapakah seperti Yahweh. Ya, punya akar kata yang sama. Ya. Nah, Mika dan Mikael. Mikael menangnya ada L di belakang. L itu artinya Allah ya. Begitu. Iya. Kalau boleh Romo menceritakan sedikit siapakah Nabi Mika ini Romo?
Iya, Nabi Mika itu ya tadi dari namanya ya, Mika itu berarti siapakah seperti Yahweh ya. Dia itu berasal dari satu tempat yang dalam Alkitab kita itu disebut di Moreshet Gad ya. Dan dia memulai tugas kenabiannya atau mulai bernubuat itu sekitar abad ke-8 sebelum kelahiran Kristus. Jadi Nabi Mika ini ya masa hidupnya itu sama dengan Nabi Hosea ya. Ini Mika juga termasuk nabi kecil. Nabi kecil bukan karena fisiknya kecil ya, bukan. Tapi dalam kitab suci kita dibedakan dengan nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, ya itu nabi-nabi besar. Nabi-nabi kecil ya ada Mika ini, ada Hosea yang terkenal dan nabi-nabi yang lain. Ya. Antara mereka ya mereka hidup pada masa di mana banyak orang itu jatuh ke dalam dosa. Dan secara manusiawi mungkin kita berpikir bahwa ketika orang jatuh dalam dosa ya habis, itu kan kategori pemikiran kita. Tapi ternyata di pihak Tuhan bukan begitu. Orang seperti Mika ya, ketika dia melihat orang jatuh dalam dosa, dia malah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Dia mengingat masa-masa lalu ketika Tuhan itu begitu baik, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian satu peristiwa lagi adalah ketika mereka berada di Babilonia dan akhirnya kembali ke Sion, kembali ke Yerusalem. Itu adalah masa-masa yang bagi Mika itu masa yang indah karena ya, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Itu. Iya, Romo. Berarti ini Nabi Mika melihat akibat-akibat dari dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh umat Israel gitu ya, Romo ya? Betul sekali, betul sekali. Kalau kita membaca dalam Mika bab 7 ya, itu sangat jelas itu ya. Pada kitab Mika bab 7, ya mula-mula Mika menyoroti tentang kemerosotan dari akhlak bangsa Israel. Jadi lihat bagaimana bangsa Israel itu jatuh ke dalam dosa. Dan dosa yang selalu mereka lakukan adalah mereka menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Orang seperti Mika. Atau kalau kita membaca Hosea, Hosea itu ketika dia melihat bangsa Israel itu menyembah berhala, dia malah melabel mereka seperti pelacur. Ya, pelacur. Bahkan istrinya sendiri, Hosea punya istri sendiri, dia mengatakan dia melacurkan dirinya karena menyembah berhala. Ya, banyak dewa-dewi. Ya. Demikian juga pada Mika. Jadi dosa utamanya seperti itu. Maka dari dosa ini, ya Mika dengan tugasnya sebagai seorang nabi, ya dia berdoa supaya harapan-harapan yang Tuhan bisa berikan kepada bangsa Israel itu sungguh terpenuhi. Ya, kalau kita baca dalam Mika bab 7 ayat 7 sampai dengan ayat 13, itu adalah harapan-harapan yang indah sekali di pihak Tuhan. Maka di sini ya Mika berdoa di perikop yang tadi kita dengar itu dari bab 7 ayat 14 sampai 20 ya. Bagaimana diharapkan supaya Tuhan itu bisa menunjukkan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih ya. Kemudian Allah yang punya kuasa untuk menebus. Dan yang ketiga adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Jadi Allah yang luar biasa. Orang berdosa sekalipun, dia tidak menghitung-hitung dosa. Malah dia buang dosa-dosa itu ke tubir-tubir laut yang dalam. Dan itu wajah Allah sebagai kerahiman atau wajah Allah yang kasih itu diungkapkan secara jelas dalam perikop yang tadi kita dengar dari kitab Mika ini. Iya. Iya, Romo. Jadi ini kemerosotan mereka dalam arti umat Israel ini menggambarkan terpencil yang mendiami rimba ya, Romo ya, di tengah-tengah kebun buah-buahan gitu, Romo. Apakah itu maksud dari kemerosotan yang dialami? Bukan. Kemerosotan yang dialami oleh bangsa Israel ketika sebelumnya mereka sudah jatuh dalam dosa. Maka ketika Mika melihat bangsa Israel itu jatuh dalam dosa, apa yang harus dia lakukan sebagai seorang utusan, seorang nabi? Dia punya tugas adalah dia mendoakan. Ya, pas perikop kita ini, Mika mendoakan, berdoa, memohon supaya
Yahweh yang disapa sebagai seorang gembala itu harus menunjukkan kegembalaannya dengan tongkat kuasanya untuk bisa menjaga, melindungi, atau tugas sebagai seorang gembala bagi umatnya yang waktu itu mereka sudah kembali dari perbudakan, dan mereka itu betul-betul membutuhkan sosok seorang Allah yang Maha Rahim, yang tidak hitung-hitung kesalahan atau dosa, tapi seorang Allah yang memperhatikan mereka sebagai umat kesayangannya. Itu. Iya, Romo. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan mereka terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan ini, yang dimaksud apa, Ya, Romo? ketika seorang itu jatuh dalam dosa, dia itu ibarat seperti Adam dan Hawa dulu ya. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, lalu di Taman Firdaus itu Tuhan berjalan dan dia panggil, Adam, di manakah engkau? Lalu mereka dua bersembunyi di belakang pohon sambil mengenakan daun-daun pohon itu untuk menutup tubuh mereka. Lalu Tuhan bertanya, kenapa? Kami malu Tuhan. Kenapa malu? Kami sudah jatuh dalam dosa. Itu. Jadi ketika seorang itu jatuh dalam dosa, dia itu ya boleh dikatakan mengucilkan dirinya, ya, mengucilkan dirinya, terpisah dari orang-orang yang lain, seperti itu. Ya. Dan dalam situasi seperti ini butuh seorang gembala yang punya tongkat kegembalaan, yang punya kuasa, ya. Dan kita perlu mengerti bahwa apa sih ya tongkat itu, ya. Tongkat itu adalah ya gambaran dari kuasa Tuhan. Itu bukan hanya sekedar sebuah lambang kayu yang dipakai untuk mengatur hewan-hewan, bukan. Tapi tongkat di sini lebih menunjuk pada kata-kata atau hikmat yang bisa menggerakkan umat Allah untuk mengikuti Tuhan. Jadi semua kata-kata atau sabda Tuhan yang punya kuasa untuk membuat mereka bisa menjadi pribadi yang taat pada kehendak Allah sendiri. Iya, Romo. Jadi ini mereka memohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan. Betul. Dan berbalik kepada gembala itu sendiri ya, Romo ya. Ya, Allah sebagai gembala, maka sebagai seorang gembala yang baik, dia pasti mengenal umatnya, mengenal domba-dombanya. Dan ketika domba-domba itu mengalami kehadiran sang gembala, dengan sendirinya mereka, domba-domba itu akan kembali mengikuti sang gembalanya. Seperti itu. Iya, Romo. Berarti di sini suatu tindakan ajaib yang gembala itu lakukan adalah mengampuni umat itu sendiri dan mengajak mereka untuk berbalik dan mengikuti jalannya, begitu Romo? Iya, kalau kita perhatikan baik-baik dalam bacaan pertama tadi, ya, sosok Allah itu sosok yang istimewa. Dia punya peranan yang penting. Kiranya pada bagian kedua dari bacaan pertama itu menggambarkan 3 kekhasan dari Allah. Yang pertama adalah bahwa Allah dengan kasih yang bisa mengampuni. Mengampuni tidak hanya sekedar mengampuni, tapi dia mengampuni karena dia memang kasih. Jati diri Allah adalah kasih. Yohanes dalam suratnya mengatakan, God is love. Ya, Allah adalah kasih. Maka salah satu karakter dari Allah sebagai kasih adalah dia itu bisa mengampuni. Ya, ia mengampuni dosa-dosa, memaafkan pelanggaran-pelanggaran umat Israel. Yang kedua, Allah itu digambarkan sebagai dia yang punya kuasa untuk menebus manusia yang berdosa. Lalu apa yang dia lakukan? Meskipun manusia jatuh dalam dosa, dia kembali menyayangi manusia. Wah, hebat sekali itu ya. Manusia boleh jatuh dalam dosa, tapi Allah yang punya karakter sebagai penebus, dia itu kembali menyayangi manusia. Dia menghapus kesalahan-kesalahan manusia. Tidak pakai hitung-hitungan. Kalau kita masih hitung, kurang asem ini, orang ini membuat saya begini, kita masih hitung-hitung, ya. Hati kita perih lihat orang-orang yang berbuat dosa atau salah pada kita kan. Waduh, Tuhan lain. Ternyata dia tidak menghitung-hitung kesalahan. Dia menghapus kesalahan-kesalahan, tidak menghitung dosa-dosa manusia, tetapi malah membuang dosa-dosa itu ke tubir-tubir laut yang dalam. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Tubir laut yang dalam. Berenang sekalipun dia mungkin 100 meter sudah puyeng. Ya.
tapi Tuhan sampai ke tubir laut yang dalam. Dan yang ketiga adalah Allah itu memiliki kasih setia. Besar kasih setia dari Tuhan. Ia menunjukkan kasih setianya dengan membuat bangsa Israel atau kita yang saat ini mendengar bahwa pada masa nenek moyang mereka itu Tuhan begitu baik, begitu menunjukkan kesetiaan. Manusia boleh jatuh dalam dosa, tapi Dia tetap setia kepada mereka. Nah, 3 karakter dari Tuhan ini yang sampai saat ini kita sedang mengalami. Betapa kita juga orang berdosa, tapi dengan sakramen tobat Tuhan justru mengampuni dosa-dosa kita. Dan ternyata ketika Tuhan mengampuni, Dia mengampuni berarti Dia melupakan dosa-dosa kita. That's the great challenge untuk kita. Kenapa? Kita sulit sekali untuk mengampuni. Why? Karena kita masih menghitung-hitung kesalahan orang. Karena kita masih ingat-ingat kesalahan orang. Tapi itu tidak dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa kita, malah Dia buang ke tubir laut yang dalam. Itu karakter Allah yang hebat sekali, dan oleh Yesus Dia katakan, you have to obey the will of God. Ya, Anda harus taat pada kehendak Allah. Itu. Kalau seperti itu kita menjadi saudara, saudari dan ibu dari Yesus. Iya, baik Romo, ini sungguh sangat menarik. Tapi Romo, kita akhiri dulu sesi pertama ini ya Romo ya. Yes. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo John Labatolok SDB dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo John, dari bacaan pertama, Romo, ini kira-kira ada pesan penting apa? Selain itu, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan pertama yang bisa kita lakukan, Romo? Oke. Tadi mengawali permenungan kita, saya memperkenalkan sekali lagi dalam bahasanya Nabi Mika, sosok Allah sebagai kasih. Allah sebagai kasih yang benar-benar luar biasa bagi kita. Kenapa? Karena Dia itu mengetahui setiap dosa dan kesalahan kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari dosa kita. Kita berpikir apa yang kita lakukan ini adalah habitus, ya, kebiasaan, ya, dan kita berpikir biasa. Padahal mungkin itu adalah dosa, ya. Dan Tuhan itu mengetahui itu, ya. Dan ketika Dia mengetahui dosa-dosa kita, apa yang Dia lakukan? Yang Dia lakukan adalah Dia menunjukkan kerahimannya kepada kita. Meminjam bahasanya Paus Fransiskus, dia mengatakan Yesus itu adalah wajah kerahiman Allah yang kelihatan. Ya. Jadi kita tidak hanya berfokus pada Allah Bapa yang Maha Rahim, tapi juga pada sosok Yesus yang menunjukkan wajah kerahiman Allah itu sendiri. Dan Allah yang kita imani itu tidak menghitung-hitung dosa kita. Saya melihat ini penting bagi kita karena tadi saya katakan the great challenge, tantangan besar bagi kita karena kita punya titik kelemahan adalah masih suka menghitung-hitung kesalahan orang, ya. Ternyata Tuhan bukan seperti itu. Dia tidak menghitung kesalahan kita, malah Dia berusaha untuk melupakan dan membuang dosa dan salah kita ke tubir laut. Karena itu, ya, Allah adalah kasih yang bisa mengampuni, yang memiliki kuasa untuk menebus, dan Dia tetap setia meskipun kita tidak setia, karena kita orang berdosa. Nah, dengan melihat karakter Allah ini, lalu apa yang harus kita lakukan dalam hidup? Kita sebagai gereja Katolik, itu dikasih begitu banyak sarana untuk bisa mengalami kasih Allah. Salah satunya adalah
dengan sakramen tobat. Sakramen tobat. Kita punya kesempatan untuk bisa mengaku dosa. Tapi sebelum kita mengaku dosa, kita harus punya perasaan dari dalam bahwa kita memang orang berdosa. Dan kita butuh Tuhan untuk mengampuni. Tanpa ada perasaan seperti itu, kita tidak bisa melakukan pertobatan dengan baik. Jadi, kalau Mika itu mendoakan orang berdosa untuk bisa bertobat, saya yakin bahwa satu cara yang bisa kita lakukan adalah mewujud nyata atau mengejawantah doa dari Nabi Mika ini dengan setia dalam sakramen tobat yang kita bisa lakukan, terbuka kepada Tuhan dengan mendekati seorang pastor, mengakui dosa-dosa kita, dan lain sebagainya. Jadi, kesadaran sebagai orang berdosa akan membawa kita pada sakramen tobat, dan ketika kita mengaku dosa dan baik, kita akan mengalami kerahiman Allah. Itu kiranya pesan konkret dan apa yang harus kita lakukan menurut bacaan yang pertama. Ya. Iya, baik Romo. Berarti ini Allah sudah mengampuni kita dan kita juga mengampuni orang lain ya Romo ya. Iya. Dan kalau Allah itu begitu baik mengasihi kita dan mengampuni kita, ya kita punya satu misi yang sama adalah kita harus mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni dengan baik? Ya kita berusaha untuk berdoa, mendoakan orang yang berbuat dosa itu, dan yang kedua, berusaha untuk tidak mengingat-ingat dosa dari orang itu seperti yang dikatakan Nabi Mika ini, tidak usah mengingat-ingat dosa. To forgive means to forget. Ya. Mengampuni itu berarti melupakan, seperti itu. Ya Romo, ini juga merupakan salah satu dari kehendak Allah itu sendiri. Nah Romo, kita kebacaan Injil. Ya. Nah, kira-kira ada permenungan apa Romo yang ingin disampaikan dalam bacaan Injil hari ini Romo? Ya, bacaan Injil juga menarik. Saya boleh katakan bahwa ini untuk melengkapi apa yang digariskan dalam bacaan pertama ya. Tuhan Yesus itu menunjukkan kuasanya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Kalau kita membaca dalam teks bab 12 Injil Matius, ya mula-mula ya digambarkan bagaimana sosok Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat. Dia juga menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat, melakukan tanda-tanda heran, di mana membuat orang-orang pada waktu itu berpikir bahwa, wah, Yesus ini sudah bersekongkol dengan Beelzebul. Ya. Ada yang tidak percaya pada tanda-tanda yang dia lakukan. Dan ya, orang juga benar-benar tidak percaya, bahkan meminta suatu tanda. Buktiin dong, kalau you itu punya kuasa. Ya, seperti itu. Maka Yesus mengatakan, oh, tidak ada tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Dan setelah dia melakukan tanda-tanda, menjelaskan pada orang-orang pada saat itu tentang tanda dari Nabi Yunus, lalu satu masalah yang muncul adalah orang berpikir bahwa Yesus ini sudah tidak waras. Oleh karena itu, ibu dan saudara-saudaranya datang, tujuannya apa? Mau mengambil dia, menjemput paksa dia untuk kembali ke rumah. Tapi menarik, ketika seseorang itu berkata kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di sini loh. Apa yang menjadi reaksi dari Yesus? Apa? Apa yang you bilang? Seperti apa yang you bilang? Ibuku, saudara-saudaraku. Lalu dia menunjuk pada para muridnya. Ya. Murid-murid atau para audiens yang ada bersama dengan dia. Dan dia mengatakan, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, di sini, Yesus membuat sebuah komunio, sebuah keluarga yang baru. Kalau yang tadi itu, ibu, saudara-saudara sepupunya, itu adalah his natural family, ya, keluarga yang alamiah dari Yesus. Sekarang ini Yesus dengan sebuah keluarga baru. Siapakah keluarga baru itu? Para muridnya. Para muridnya. Dan orang-orang yang mendengar Yesus saat itu. Kenapa? Karena mereka ini bisa mendengar pengajaran Yesus dan diharapkan bahwa mereka inilah yang akan melakukan kehendak dari Bapa di surga setelah mendengar pengajaran dari Yesus ini. Ya. Jadi itu kiranya
menjadi inti ada dua keluarga, satu keluarga alamiah, natural family, dan yang kedua adalah keluarga yang baru muncul, sebuah keluarga baru, karena orang-orang ini mendengar dan percaya pada setiap perkataan Yesus, sehingga dari situ mereka bisa mentaati kehendak Bapa yang mengutus Yesus sendiri. Seperti itu. Iya, Romo. Ini bukan berarti Yesus tidak mengakui ibunya ya. Tidak sama sekali, ya. Dan saya yakin Bunda Maria juga tidak tersinggung. Karena Bunda Maria tahu diri bahwa dia memang manusia, sedangkan yang di depannya adalah anak Allah, putra Allah, ya. Jadi Maria tidak tersinggung, ya. Dan kalau kita membaca teks-teks suci, teks Injil Lukas terutama, mengatakan Maria itu ketika hal tertentu dia simpan di dalam hati, menyimpan segala perkara dalam hati. Jadi tidak akan komplain. Sepupu-sepupunya juga tidak akan komplain, ya. Tapi dia membuat sebuah keluarga baru, dan boleh katakan siapa keluarga baru itu? Kita saat ini. Kita saat ini yang tidak punya hubungan darah dengan Yesus, tapi karena kita percaya kepada dia, karena mendengar Injilnya dan mengikuti dia, kita menjadi saudara dari Yesus sendiri. Apakah bisa disebut juga keluarga Tuhan ya? Iya, kita membentuk sebuah keluarga baru, keluarga Allah, ya. Dan kalau kita lihat dalam konteks gereja, itu menjadi lebih sempurna. Karena apa? Kita dibaptis. Ketika dibaptis, kita lalu masuk menjadi keluarga Tuhan Yesus sendiri. Iya, Romo. Jadi saya teringat lagu yang Kucinta Keluarga Tuhan ini. Iya, Romo. Tapi ini waktunya sangat singkat, Romo. Nanti lain waktu ya. Iya, lain waktu kamu nyanyi ya. Iya. Sebagai keluarga Tuhan, kira-kira apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang harus kita lakukan, Romo, untuk menjaga keluarga Tuhan itu sendiri gitu? Iya. Yang pertama, kalau kita kaitkan antara, kembali ke bacaan pertama, ya, karena dua-duanya saling melengkapi. Pertama, bagaimana cara kita melakukan kehendak Tuhan? Ya, kehendak Tuhan atau kehendak Allah, ya, adalah pertama, kita harus percaya pada Yesus. Kalau kita percaya pada Yesus, tentu kita akan mentaati kehendak dari Allah Bapa sendiri, karena Yesus adalah utusan dari Bapa. Ya, kita percaya. Yang kedua, kita melakukan perintah dan pekerjaan Yesus sendiri. Perintah apa dari Yesus? Perintah kasih. Kasihilah Allah dengan totalitas hidup kita dan mengasihi sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya kira itu dua kehendak dari Allah yang patut kita lakukan. Percaya kepadanya dan silakan kita melakukan perintah atau pekerjaan-pekerjaan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Iya. Baik, Romo. Jadi ini antara bacaan pertama dan bacaan Injil saling terkait ya, Romo ya? Saling terkait. Ya, saling terkait karena kalau seorang itu sungguh-sungguh percaya pada Allah, dia pasti mengasihi Yesus yang dalam Injil tadi, apalagi Yesus sendiri mengatakan mentaati kehendak Allah, lalu menjadi saudara-saudara atau menjadi ibunya sendiri. Ya. Iya, Romo. Jadi ini pesan apa, Romo, yang ingin disampaikan melalui kedua bacaan ini, Romo? Ya, sebelum ke pesan ya, saya mau menggariskan ya, bacaan Injil yang tadi kita dengar memang singkat tapi menarik. Karena apa? Tadi saya gariskan, saya tekankan bahwa Yesus menampilkan keluarga baru, yaitu kumpulan orang-orang yang percaya kepadanya dan yang melakukan kehendak Allah. Dan ini bagi saya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, ya, kebanggaan kita sebagai pengikut Kristus, karena kita menjadi bagian dari Yesus, menjadi bagian dari keluarga baru yang dibentuk oleh Yesus. Maka dari kedua bacaan, ya, bacaan Injil dan bacaan pertama, apa yang menarik di sini, atau apa sih hubungan antara bacaan pertama dan bacaan Injil yang bisa konkret untuk kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama adalah, baik bacaan pertama dan bacaan Injil sama-sama membantu kita untuk memandang sosok Allah yang adalah kasih, Allah yang Maha Rahim, Allah yang menyelamatkan, Allah yang kekal abadi kasih setianya bagi manusia.
ini merupakan gambaran Allah yang luar biasa. Dan dia juga, sebagaimana tadi beberapa kali saya katakan, sosok Allah yang kita imani yang digambarkan oleh bacaan pertama dan bacaan Injil adalah Allah yang tidak menghitung-hitung atau tidak menyimpan kesalahan manusia. Tapi sosok Allah seperti kasih, ya, inilah yang mesti kita ikuti dalam kehidupan kita. Dan saya boleh mengatakan bahwa pada akhir zaman, Tuhan itu mengadili kita bukan berdasarkan berapa dosa yang kita sudah lakukan. Tapi Tuhan akan mengadili kita berdasarkan kualitas kasih yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Kenapa? Injil Matius bab 25 mengatakan, ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika haus, kau memberi aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, kau memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika aku orang sakit, kau mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan apa yang kamu lakukan untuk saudara yang paling kecil, kamu lakukan untuk aku sendiri. Dan itu Tuhan akan mengadili kita berdasarkan perbuatan kasih. Karena apa? Dia adalah kasih. Dan itu kiranya menjadi hal penting dalam kedua bacaan ini. Dan yang kedua adalah dari bacaan pertama dan bacaan Injil itu membantu kita, ya, membuat kita terpanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Ya. Mengapa saya katakan yang tahu diri? Yang tahu diri sebagai orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa, kita butuh sakramen tobat yang bisa membantu kita untuk percaya pada Allah yang Maha Rahim. Itu kiranya dua pesan yang bagus, yang juga menjadi jembatan yang mempersatukan bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Iya, Romo. Sangat indah sekali menjadi keluarga Tuhan ya, Romo. Amin, amin. Kita berharap demikian. Ya, Romo Jo, sayang sekali waktu yang membatasi kita. Nah, kita tutup acara kita dengan doa dan mohon berkat melalui Romo John. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Engkau Allah yang Maha Rahim, Engkau yang tidak menghitung-hitung kesalahan kami, tapi menunjukkan kerahiman-Mu melalui Yesus Kristus yang mengajak kami untuk mentaati kehendak-Mu. Bantulah kami supaya hari demi hari kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak-Mu yang tahu mengasihi Engkau karena mengalami kasih dan pengampunan yang berlimpah daripada-Mu. Semoga kami juga sebagai gereja tetap setia menghayati sakramen tobat yang menjadi jalan bagi kami untuk mengalami kerahiman yang berlimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami Yesus Kristus yang luar biasa, yang mengajar kami untuk mengalami kasih-Mu sendiri. Namamu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo John atas permenungannya hari ini. Ya. Sama-sama Mbak Puri. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo John Labat Tolok SDB dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.